semua yang kita sampaikan di sini adalah ada latar belakang yang perlu kita kaji. Di antaranya terkait dengan meningkatkan kesejahteraan guru, di antaranya berkaitan dengan adanya kesamaan hak antara guru yang mengajar di madrasah negeri dengan yang mengajar di madrasah swasta. Ini pada intinya, termasuk di antaranya insentif bagi GPNS, PPG, kemudian P3K, Impasen dan usia 55. Itu bukan Undang-Undang 55, tapi usia 55. Termasuk di dalamnya TBK terhutang. Ada kronologi Bapak Ibu terkait dengan kaitan apa yang ada di depan terkait dengan madrasah negeri dan swasta. Kita guru minta hak yang sama, karena kemarin kita juga singgung bahwa guru itu adalah sama, hanya bedanya ngajar di swasta dan di satker pemerintah atau negeri. Nah, ini yang perlu kita persepsikan sama agar haknya juga sama di semua lini, di semua bidang, ataupun di semua yang terkait dengan regulasi, itu harus disamakan. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan insentif guru non PNS, khususnya yang non sertifikasi. Ini kasihan mereka-mereka yang belum sertifikasi, dari dulu sampai sekarang itu stagnan 250, tidak ada kenaikan. Padahal negara maju, negara berkembang terus, tapi honor ataupun insentif bagi guru non PNS ini masih tetap. Sedangkan kebutuhan hidup, hajat hidup itu semakin hari semakin meningkat. Maka ini perlu ada pembahasan yang signifikan. Kemudian PPG kita tahu bahwa PPG di Kemenang ini sangat minim, hanya 9.000 per tahun. Sedangkan yang antri kemarin sampaikan itu sampai nanti kalau itu disisir itu sampai 50 tahun. Artinya kalau itu tetap 9.000 per tahun. Padahal guru yang belum disertifikasi di data simpatika itu hampir 500.000. Maka ini perlu dipikirkan. Kemudian kaitan dengan P3K yang selama ini jadi polemik, P3K khususnya di guru Kemenang. Karena sampai sekarang itu tidak jelas bagi guru-guru yang berada di swasta. Kemudian kaitan dengan Impasen juga menimbulkan masih ada masalah yang perlu diselesaikan. Ada dua hal kaitan Impasen. Satu kaitan terkait dengan pembayarannya, yaitu terkendala dengan adanya juknis ataupun PMA 43 yang ini harus segera diuraikan. Kemudian yang kedua kaitan dengan usia 55, karena terbentur dengan regulasi juga. Maka ini usia 55 juga harus dipikirkan bagaimana solusi untuk usia 55 juga masuk di Impasen. Kemudian TBK terhutang. TBK terhutang ini ada berapa provinsi? Ada 5 provinsi dan paling besar ada di Jawa Timur, hampir 283 miliar. Terhutang dari 2015, 18, sampai 19. Dan mereka berbeda-beda di kabupaten kotanya. Ini kaitan dengan kesejahteraan guru. Kemudian peningkatan mutu guru yang kita harapkan, kita berbalik. Kalau kemarin mutu guru baru meningkat kesejahteraan, nah kita berbalik, kita mintanya kesejahteraan nanti akan berbanding lurus dengan mutu guru. Kemudian mengembangkan jaringan organisasi profesi yang lebih masif dan terkendali. Di sini Bapak Ibu, para ketua atau kemarin dikatakan dedengkot, inilah masa untuk kita berkumpul dan masa untuk kita menentukan sikap. Karena kalau tidak berkumpul, maka kita akan bergerak secara parsial. Secara parsial artinya berdiri sendiri-sendiri dan mengaku bahwa saya lah yang paling bergerak, saya yang paling berjasa. Nah, ini harus kita hilangkan bahwa kita harus bergerak bersama-sama sebagai kekuatan bersama. Ini. Kemudian itu yang menjadi permasalahan di kelompok 3, mungkin nanti dirumuskan agar ini bisa masuk di dalamnya. Dan nanti kalau apabila ada kekurangan, kelebihan mohon nanti dikoreksi dan nanti kita saling support. Kemudian terkait dengan strategi untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan sejarah guru, mutu guru dan pengembangan jaringan organisasi profesi, diantaranya terkait dengan kesejahteraan guru. Pertama, merekomendasikan revisi tentang regulasi yang menyatakan adanya kesamaan dan atau kesetaraan hak
antara guru di madrasah negeri dengan madrasah swasta. Di antaranya merevisi regulasi tentang P3K yang langsung disebutkan bahwa yang berhak mengikuti P3K adalah guru yang mengajar di instansi pemerintah dan atau yang diselenggarakan dari masyarakat dan akan ditempatkan sesuai dengan madrasah satmilkan asal. Ini yang perlu kita kawal. Karena sementara ini kita terbelenggu adanya instansi pemerintah. Walaupun kemarin sudah disampaikan bahasa instansi pemerintah ini masih multi tafsir, multi pengertian. Namun kalau nanti dimunculkan pemerintah dan diselenggarakan oleh masyarakat, maka secara otomatis dua-duanya masuk. Ini harapan kita semuanya. Dan itu draft untuk RUU itu sebenarnya sudah kita ajukan di balik, namun lagi-lagi kita kurang untuk komunikasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan jumlah guru yang mendapatkan insentif bagi guru non PNS non sertifikasi. Yang tadinya hanya 250, ini kita coba meningkat minimal 500.000 per bulan. Minimal 500.000 per bulan. Syukur bagi sampai 1 juta ataupun lebih. Kalau bisa sampai data sama dengan sertifikasi 1.500.000. Tapi kita buat minimal 500. Kemudian meningkatkan jumlah guru yang diikutsertakan dalam program PPG dengan minimal jumlah itu tidak 5.000. 50.000 Pak. Sekarang kita jumlah totalnya itu 500.000. GBP guru bukan PNS. Guru bukan pegawai negeri sipil. Ya minimal 50.000. Oh ya 5.000 Pak. Kalau 5.000 berarti kali 10 hanya 50.000 ya. Ya benar 50.000 Pak. Kalau 5.000 itu hanya nanti ketemunya cuma 25.000. Sedangkan yang antri itu 500. Gitu. Kemudian merevisi PM43. Ini Bapak Ibu kalau sampaikan sebelum PM43 ini muncul ada namanya KMA 73. KMA 73 itu diterbitkan tahun 2011 sebagai acuan pembayaran inflasi. Ketika SK inflasi terbit tahun 2011, akhir 2011, maka langsung muncul KMA 73. Dan di dalam KMA 73 itu sebenarnya pembayaran inflasi sama persis apa yang ada di PP 41 2009 dan juga PMK 164 tahun 2010. Terus saya sampaikan, inflasi itu ada 3 komponen. Ini harus dikawal. Itu sama di Undang-Undang Guru dan Dosen, kemudian di PP 41 tahun 2009 dan juga PMK 164 2010. Ada 3 komponen yang tidak boleh dipisahkan. Pertama akademik, minimal S1. Yang kedua adalah kaitan dengan jabatan. Yang ketiga adalah masa kerja. Ini 3 komponen tidak boleh lepas. Dari Undang-Undang Guru dan Dosen, kemudian PP 41 dan PMK 164 itu muncul semuanya. Dan ketika turun di kementerian, di Permendikbud dari Permendikbud 47, kemudian 22 sampai 28 2014 itu muncul semuanya Permendikbudnya. Jika mereka persejennya itu muncul kaitan dengan masa kerja, sehingga di Diknas itu sekali dia dapat SK passing, walaupun di 2019 sudah tutup, tetapi mereka itu sekali dapat SK passing, mereka dibayarkan sesuai dengan masa kerja, dihargai masa kerjanya. Tetapi di Kemenak KM 73 itu tidak dijalankan. 2012, 13, 14 tidak dibayarkan pada punya regulasi yaitu KM 73. Akhirnya muncul PM 43 yang menghilangkan satu kata yaitu kaitan masa kerja. Itu dihilangkan. Jika dalam PM 43 itu hanya 2 yaitu kaitan dengan akademik S1 dan jabatan. Masa kerja hilang. Sehingga turun di Juknis yang diumumkan oleh Dirjen Pendis itu muncul bahwa impase itu dibayarkan sesuai dengan gaji pokok tanpa memperhitungkan masa kerja. Inilah yang membelenggu sehingga guru impasing semuanya di semua golongan baik 3A, 3B, 3C dan 3D dan 4A berapapun masa kerjanya itu dianggap 0 tahun semuanya. Ini yang jadi permasalahan. Sehingga ini harus direvisi, PM 43 direvisi agar sesuai dengan regulasi di atasnya.
Karena hierarki di Indonesia itu berhukum dari atas sampai bawah. Itu yang kaitan dengan PMK 3. Kemudian terkait dengan usia 55. Usia 55 itu juga bermasalah. Guru yang sudah sertifikasi berbasis simpatika ini ternyata dibelenggu oleh Permendikbud 28 tahun 2014. Kalau Permendiknas 47 tahun 2007 dan Permendiknas 22 tahun 2010 itu muncul bahwa syarat untuk passing maksimal 59 usia 59 maksimal. Tapi Permendikbud di 2008 tahun 2014 itu maksimal usia 55. Inilah yang jadi referensi oleh Kemenak. Akhirnya guru-guru passing, guru sertifikasi yang diimpasingkan tahun 2023 kemarin itu terbatas sampai usia maksimal 55. Makanya harus dirubah lagi mindsetnya agar usia 55 ini juga bisa diimpasingkan dengan cara kembali ke Permendiknas 22 tahun 2010. Atau kalau memang itu harus dipakai, maka harus ada solusi terakhir untuk usia 55. Bahasanya kemarin dikasih insentif, tetapi insentif ini adalah identik dengan tahun sertifikasi. Sedangkan mereka itu adalah guru sertifikasi, tidak mungkin, maka harus diubah regulasinya. Itu yang kaitan dengan usia 55. Kemudian terkait dengan terhutang, TPK terhutang itu yang poin ke-6 berarti Pak, untuk TPK terhutang itu di Jawa Timur ketika TPK itu ditangani oleh kabupaten kota, ini Jawa Timur itu hampir semua kabupaten kota itu bermasalah TPK terhutang semuanya. Namun ketika ditarik Kanwil, maka ini TPK tidak ada terhutang walaupun terlambat tetapi tetap terbayarkan. Tapi ketika ditangani oleh kabupaten kota ini banyak terhutang, sehingga numpuk terhutang itu sampai kurang lebih 283 miliar di khusus Jawa Timur. Di provinsi lain kayak di Kalimantan, kemudian di luar Jawa itu banyak. Ada 5 provinsi yang terhutang. Berarti dia gorimin. Perlu dikasih nakal mustahil ya. Makanya kuncinya terhutang diselesaikan adalah adanya verifikasi dari BPKP. Dan itu sudah sering kita sampaikan kaitan terhutang untuk segera diselesaikan. Dan kemarin dijawab oleh Pak Direktur bahwa ini terhutang sudah diagendakan, sudah diajukan ke BPKP dan nanti Oktober akan ada verbal. Ini harus direkomendasikan agar ini juga dikawal. Jangan sampai ini juga lepas. Kasihan. Verbal itu tidak cukup 5 kali loh, sudah 5 kali loh. Ya, ini nanti besok itu Oktober secara keseluruhan. Kalau kemarin sudah 5 kabupaten di verbal oleh BPKP sebagai sampel, tapi nggak cukup, harus keseluruhan. Karena dananya 283 miliar di Jawa Timur. Maka harus keseluruhan di verbal. Nanti sampelnya itu hanya 1 atau 2 orang. Itu diantaranya Bapak Ibu terkait dengan kesejahteraan guru. Monggo nanti yang mungkin yang lain ada yang kurang, silakan untuk ditambahin. Kemudian, saya ingat kaitan dengan P3K. P3K itu nanti kita minta kesertifikat asal karena berbasis SKB 3 Menteri tahun 2014. SKB itu 3 Menteri tahun 2014 itu menyebutkan dari pasal 1 sampai akhir itu bahwa pemerintah memperbolehkan untuk menempatkan guru PNS di swasta. Itu ada. Jadi SKB 3 Menteri diantaranya Mendikbud, kemudian Kemenak itu ada di sana. Dan SKB-nya kemarin sudah saya share di grup kaitan dengan itu. Dan itulah sebagai dasar Pak Direktur GTK yang lama, Pak Zen, berani menyampaikan meminta kuota 192.000 untuk P3K bagi Kemenak sampai di 2024. Dari 192.000 itu 54.000 untuk satker pemerintah yaitu negeri, yang 138.000 adalah untuk swasta karena dari RA sampai MA berbasis rombel di simpatika. Itu sejarahnya. Kemudian kaitan dengan mutu Bapak Ibu guru ya di bawah, melakukan pengembangan pendidikan karakter guru dan tenaga pendidikan di lingkungan Kemenak. Ini sudah kita lakukan setiap hari. Ini perlu ditingkatkan. Kemudian kedua, merekomendasikan Kemenak untuk menyediakan plafon yang lebih berkualitas dan memadai. Sementara ini ada muncul yaitu kaitan dengan Kemenak Pintar, ya, Pintar Kemenak. Pintar. Yaitu
Apakah itu ngakali apa enggak saya enggak tahu. Pinter-pinterin. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, merekomendasikan dukungan Kemenak dalam memfasilitasi organisasi profesi untuk mengadakan pelatihan mandiri dalam bentuk administrasi. Bapak Ibu perlu saya sampaikan, hampir setiap tahun pemerintah khususnya Kemenak itu ada anggaran untuk kemitraan mitra keagamaan. Oke, bantuan mitra keagamaan. Dan itu yang teman kita itu sering dapat. Mohon nanti Pak PGMI maupun PGMI untuk menawarkan kepada kita. Dan ini kita minta rekomendasi. Sering saya Pak Haji. Nah, kita minta rekomendasi semua yang hadir daripada 16 organisasi hadir. Ini minta tahun ini dianggarkan untuk organisasi profesi itu. Itu yang kita minta. Karena hampir setiap direktur GTK maupun direktur KSKK dan sebagainya itu ada anggaran. Setiap tahun ada. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita tidak tahu. Kemudian jaringan profesi, organisasi profesi kita perlu jalin Bapak Ibu, dan ini kesempatan baik semua sedengkot ini kumpul. Monggo nanti kita di samping yang atas kita juga punya agenda ke depan. Seandainya nanti rekomendasi ini tidak ditindaklanjuti, apa yang perlu kita kerjakan? Apakah kita hanya sekedar menonton? Apakah kita hanya sekedar berpangku tangan tanpa pergerakan? Maka kita harus ada kesepakatan. Momen yang terpenting, apakah nanti ketika pelantikan DPR RI tanggal 1 Oktober atau momen 28 Oktober pas Hari Sumpah Pemuda, atau pas tanggal 30 tanggal Hari Guru Nasional. Ini harus kita buat momen. Jangan sampai ini lepas. Kalau ini lepas ya sudah, kita hanya sekedar dikabulkan saja. Maka justru Bapak Ibu, kita kumpul di sini di samping hal-hal di atas yang perlu kaitan dengan jaringan ini. Itu yang perlu kami sampaikan kaitan dengan beberapa hal. Yang keempat itu kaitan hasil review suara regulasi pada pihak yang. Ini nanti Bapak Ibu, monggo nanti ada beberapa materi yang mungkin disampaikan pada kementerian terkait, bukan hanya Kemenak, tapi juga ke Kemenpan RB, kemudian juga kepada yang berpangku di Senayan, agar semua bermitra ataupun mendukung kita semuanya. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya maaf. Monggo nanti untuk didiskusikan kelompok 1 dan 2 nanti menyusul agar nanti bisa direkomendasikan secara keseluruhan. Demikian kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.